Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bisa. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 8, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama hari ini. Saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya hari ini sangat rindu untuk membagikan bagian firman Tuhan ini, karena saya melihat bahwa ada banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita sepanjang kurang lebih dari bulan Desember akhir sampai kepada Januari ini baru sekitar 16 dan 17 hari. Kita lihat di Indonesia begitu banyak hal yang terjadi. Ada tanah longsor, ada banjir, pesawat jatuh, gempa bumi, bahkan corona juga terus merajalela dan begitu banyak korban jiwa. Bahkan dalam satu hari itu sempat ada sampai 11.000 kasus baru. Itu sangat membuat kita merasa khawatir, bahkan banyak orang juga yang kehilangan orang-orang mereka kasihi, keluarga mereka, bahkan orang-orang bisa kehilangan harta benda karena begitu banyaknya bencana yang terjadi. Bahkan kita lihat ya, kemarin itu dikirimkan video ada anak-anak yang terjebak di dalam rumahnya waktu gempa bumi itu terjadi. Nah, saudari-saudari, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita 5 menit, 10 menit, atau besok, atau lusa, atau beberapa waktu lagi ke depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ada hal-hal penting yang harus kita lakukan sebagai hal yang utama, supaya kapanpun dan dalam keadaan seperti apapun nanti Tuhan bilang waktu kita selesai, atau dalam situasi apapun ketika Tuhan mempercayakan kita menghadapi satu kesulitan, kita mengerti dan kita tahu bahwa pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya bagi kita semua. Maka hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema yang terutama dalam hidup ini. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang paling utama dalam hidup kita sekarang ini? Kita perhatikan dari 4 ayat firman Tuhan ini, bersama-sama kita belajar 3 kebenaran penting yang saya rindu untuk kita boleh diberkati bersama-sama. Kita melihat bahwa kitab Amsal ini ditulis oleh Salomo, Abidinake, dan juga ibu dari Raja Lemuel. Nah, sebagian besar, bahkan lebih banyak mazmur ini ditulis oleh Salomo. Dan pada pasal yang ketiga yang kita baca ini adalah mazmur yang ditulis oleh Salomo, dan kita tahu bahwa Salomo adalah raja yang meminta hikmat kepada Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa orang sebelum Salomo dan setelah dia tidak ada orang yang sebegitu berhikmatnya sama seperti dia. Nah, Salomo dalam hikmatnya itu, dalam begitu pandainya dia, begitu banyak hal dia bisa kerjakan, membuat keputusan dengan sangat adil dan semua hal yang diberikan oleh Tuhan. Dia mengajarkan banyak hal kepada kita untuk mengetahui yang terutama dalam hidup kita ini seharusnya apa yang harus kita lakukan. Maka mari kita perhatikan hal yang pertama. Hal yang pertama kita belajar di sini adalah percayalah kepada Tuhan pada ayat yang kelima. Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya memperhatikan kata percaya kepada Tuhan ini, saya melihat di sini percaya yang seperti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Nah, percaya kepada Tuhan pada ayat yang kelima ini berarti to lie helpless. Ya, mengerti kata to lie helpless ini artinya gini. Kita itu seperti berbaring tidak berdaya di depannya Tuhan. Berbaring tidak berdaya artinya kita seperti dalam keadaan sekarat di hadapan Tuhan, bahwa kita mengatakan kepada
tersungkur di hadapannya Dia, tersungkur di hadapan Tuhan, benar-benar dengan hati kita mengatakan kepada Tuhan, hanya Dia satu-satunya yang bisa tolong kita. Nah, kata percaya ini adalah menggambarkan seperti keadaannya itu kayak seorang pelayan yang menantikan perintah dari tuannya dan siap untuk menaatinya. Kita tahu kita semua punya bos ya, kita semua punya bos, kita semua punya majikan. Nah, kita yang hanya anak buah atau kita bekerja untuk orang atau siapapun, ketika dia memberikan perintah kepada kita, kita siap untuk menaati. Nah, kata percaya itu juga sama seperti itu. Dengan menantikan perintah. Kita tunggu-tunggu dia mau suruh saya apa lagi, dan dengan taat menaatinya kita melakukannya. Nah, kata percaya ini juga digambarkan seperti seorang prajurit yang sudah kalah perang, menyerahkan dirinya kepada jenderal yang menang. Jadi kalau maju ke medan perang, terus dia kalah, dia menyerahkan diri kepada jenderal yang sudah menang, atas dia itu dia berserah. Nah, begitulah firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang percaya kepada Tuhan itu dalam kondisi seperti itu. Nah, dalam pengertian ini ada lagi yang dikatakan bahwa percaya artinya bahwa kita lean with the whole body on something. Ya, jadi percaya itu kita kayak ini, bersandar dengan seluruh tubuh kita kepada sesuatu. Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari gambaran arti atau makna kata percaya ini kita belajar bahwa percaya itu bukan hanya kita bilang, ya saya percaya. Habis itu kita hidup seenaknya dengan maunya kita. Kita hidup dengan apa yang kita mau. Dan kita tidak berserah. Tetapi Tuhan mau kita apa? Berserah dengan sungguh-sungguh dan dikatakan bersandar dengan sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Itu yang membuktikan bahwa kita percaya. Nah, kalau kita perhatikan pada ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa? Kenapa firman Tuhan ini diberikan kepada kita? Karena kadang-kadang kita itu karena sudah nyaman mungkin dengan pekerjaan, punya uang cukup, kita sehat, kita bisa bikin ini, bisa bikin itu, sepertinya kita begitu pintar, begitu cerdas, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Kita mulai bilang apa? Kalau kita bisa melakukan itu semua karena kita, dan kita karena di situasi yang nyaman, kita lupa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau supaya dalam susah, dalam suka maupun duka, kita tetap mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, menempatkan Tuhan dalam posisi yang terpenting. Makanya dikatakan dengan segenap hati. Kenapa dengan segenap hati? Karena hati adalah pusat dari segala kehidupan spiritual kita kepada Tuhan. Nah, saudari-saudari yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu hidup kita ke depan akan seperti apa, bagaimana, dan Tuhan akan mengaturnya seperti apa. Ending hidup kita juga kita tidak tahu. Tetapi kita belajar daripada firman Tuhan ini untuk apa? Kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, dengan hidup kita, kita menaruh kepercayaan kita. Kalaupun ada hal di muka bumi yang berusaha untuk membuat kita tidak takut kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Dia, membuat kita mulai meragukan Tuhan, tetaplah katakan kepada diri kita percaya kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Karena kita bisa melakukan banyak hal semua karena Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-6 di situ dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Berbicara tentang mengakui Tuhan, di sini ada beberapa hal penting. Arti kata akuilah ini mengandung pengertian untuk mengetahui dengan benar, memastikan dengan melihat, melakukan satu observasi, dan juga mengakui atau pengakuan. Nah, kenapa kata akuilah Tuhan, akuilah Dia dalam segala lakumu, dalam segala
segala lakumu. Kata segala di sini artinya bahwa dalam segala sesuatu, setiap hal apapun, sekecil apapun yang mau kita lakukan, Tuhan mau supaya kita mengakui Dia. Dia yang dimaksud adalah Allah. Pada bahasa asing digunakan bentuk kata yang menjelaskan bahwa mengakui Allah dilakukan dalam segala aspek kehidupan kita, dalam suka maupun duka. Hal ini juga mengajarkan tentang kepada kita untuk apa? Tidak sombong. Kenapa? Karena di sini firman Tuhan bilang, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Berbicara tentang meluruskan jalan, ini bukan hanya berbicara tentang jalan kita yang berbelok-belok dibuat lurus, tidak. Tetapi mengandung pengertian bahwa kalau kita mengakui Tuhan di dalam hidup kita, maka Dia akan memimpin kita kepada jalan yang benar. Dia sendiri yang akan memberikan kita kenyamanan, bahkan kemakmuran diberikan oleh Tuhan. Jadi ingat bahwa meluruskan ini juga berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang kenyamanan, dan juga berbicara tentang kemakmuran. Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengakui Tuhan dalam hidup kita setiap hari memang tidak mudah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa kalau kita pakai our own way, ya, kita pakai hikmat kita sendiri, maka itu akan membawa kita kepada masalah baru. Kita akan menciptakan masalah baru. Tetapi kalau kita mau mengakui Tuhan, meminta Tuhan untuk Dia memimpin kita, maka Dia membawa kita kepada kebenaran, kepada kenyamanan, dan kepada kemakmuran. Dan kemakmuran yang dimaksud adalah kecukupan secara kita tahu bersyukur. Seberapapun yang Tuhan kasih kepada kita pun kita tahu bersyukur, dan itu dicukupkan Tuhan bagi kita. Nah, kalau saya berbicara tentang mengakui Tuhan, saya ingat tentang saya nonton itu videonya Agnes Monica. Dia bercerita tentang ketika dia harus promosikan lagunya dia. Nah, satu hari dia ditawarkan untuk promosi lagu di klub malam begitu, dan klub ini tempat orang-orang menari-menari yang ada telanjang-telanjangnya gitu. Nah, dalam waktu sekitar hanya 1,5 jam, dia akan dibayar itu kurang hampir 1 miliar itu, hampir 1 miliar uang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Agnes Mo, dia bilang dia tidak mau, itu bukan tempat saya. Dia bilang seperti itu. Nah, ketika dia tanya, kenapa kamu seperti itu? Terus Agnes Mo bilang kayak gini, saya tahu bahwa saya merasa bahwa hidup saya bukan milik saya lagi, tetapi milik Tuhan. Maka dalam setiap hal apapun yang saya lakukan, saya harus menunjukkan Tuhan yang ada di dalam diri saya. Nah, ini yang dikatakan mengakui Tuhan. Pengakuan kita dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita bahwa Tuhan satu-satunya yang ada dalam hidup kita. Walaupun manusia ataupun dunia ini menawarkan hal-hal yang mungkin sangat menyenangkan atau muluk-muluk atau mungkin menguntungkan kita, tetapi jika itu tidak sesuai kehendak Tuhan, maka seharusnya kita ingat siapa kita di hadapan Tuhan. Akuilah Dia dalam setiap tingkah laku, artinya dalam hal sekecil apapun di hidup kita mengakui bahwa kita anak Tuhan, maka kita harus jadi berkat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau kita perhatikan di sini pada ayat yang ke-7 dan ke-8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, saudari-saudari yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Nah, saya berpikir kayak gini, yang menulis ini adalah Salomo, dan dikatakan bahwa Salomo adalah manusia yang paling berhikmat. Sebelum dan sesudah dia tidak ada satupun orang yang berhikmat seperti Salomo.
bijaknya pun manusia, Tuhan yang paling bijaksana di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menganggap bahwa diri kita sendiri bijak atau kita mampu, di sini kata bijak, di sini intelligent, skillful, akul, artinya bahwa dia menganggap dirinya cerdas, dia menganggap dirinya mahir, dia menganggap dirinya sendiri cerdik, dan dia tidak membutuhkan Tuhan, maka disitulah letak kejatuhan kita. Nah, Tuhan mau dari firman Tuhan ini, kita benar-benar tidak menganggap diri kita hebat dan kita menyepelekan Tuhan. Tetapi kita harus apa? Jangan sombong. Tidak sombong, tetapi benar-benar tahu bahwa kita bisa melakukan ini, kita bisa lakukan itu, kita bisa bekerja, menghasilkan uang, membantu orang, atau mengerti sesuatu, ataupun cerdas, atau apapun itu dalam hidup kita, karena Tuhan. Jadi itu hal yang paling utama. Salomo menuliskan ini mengingatkan kita kepada kita semua, bahwa walaupun dia adalah orang yang paling bijaksana atau paling berhikmat sekalipun dia mau bilang, Tuhan adalah yang paling utama. Jangan sombong dan menganggap dirimu sendiri bijak. Kenapa? Karena dikatakan firman Tuhan bahwa takut Tuhan, jauhi kejahatan. Nah, kalau kita lihat pada Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, takut akan Tuhan itulah juga adalah hikmat. Nah, di sini dikatakan pada ayat yang ke-8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saya berbicara tentang menyegarkan tulang-tulangmu. Saya ingat tentang Amsal pasal 17, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau semangat patah mengeringkan tulang itu, kalau tulang kering artinya nggak bersemangat. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali, kalau kita tidak menganggap diri kita sendiri bijak, kita tidak menjadi pribadi yang sombong, tetapi kita takut Tuhan, kita jauhi kejahatan, maka Tuhan yang akan memberikan kita semangat setiap hari, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita sukacita untuk menjalani hidup kita setiap hari dan menjadi berkat. Maka saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari ini, biarlah semua kita boleh diberkati. Kita mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mengakui Dia dalam segala tingkah laku, perkataan, dan perbuatan kita. Dan kita jangan menjadi pribadi yang sombong, menganggap diri kita sendiri yang bijak, dan kita tidak mengakui Tuhan atau tidak menganggap Tuhan yang menolong kita. Kita benar-benar harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan adalah yang utama dan terutama dalam hidup kita setiap saat dan waktu. Amin.